Kami dari pihak Diasper sangat berterima kasih kepada pihak IPKMindo yang telah membuka pintu dan bekerjasama untuk kita mencapai kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Saya betul-betul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman baik itu pengurus IPKMindo DKI Jakarta maupun kepada para pembimbing kemasyarakatan. Ini telah memberikan satu motivasi kepada seluruh pembimbing kemasyarakatan di Indonesia. Inilah yang saya harapkan, karya besar dan kerja besar daripada sebuah kombinasi kita melahirkan modul ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TOT ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Pagi, IPKMindo bisa. Pagi. Melukai tidak manusiawi karena sejatinya seorang manusia pasti akan saling menjaga. Yang selama ini mereka anut itu bukan jalan yang relevan, bukan jalan yang tepat dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Itu inti dari rehabilitasi. Jadi penting memahami konteks, memahami niat itu untuk kita mencegah diri dari paham-paham radikal dan juga paham-paham ekstremisme tadi. Reintegrasi itu adalah melihat perilakunya. Yang kita ubah adalah perilakunya, bukan orangnya. Ketika pihak DSPR menawarkan ke kami konsep tentang apa yang akan kita buat, itu sangat ada korelasinya dengan bidang tugas yang kita jalani. Apalagi memang terkait kasus terorisme sekarang ini menjadi perhatian di publik tentunya. Dan tentu ini menjadi satu bekal yang sangat luar biasa tentunya untuk kami organisasi profesi pembimbing kemasyarakatan ketika ada tawaran itu. Tentu kami sangat antusias dan sangat senang sekali tentunya dengan adanya kerjasama ini. Kalau di sini sih saya merasa kedua belah pihak berperan sangat aktif seperti itu. Jadi tidak ada pihak yang dominan di sini, di mana IMC Diasper berfokus untuk membuat buku panduan dan manual, tapi IPKMindo DKI Jakarta juga terlibat sebagai panitia yang kemudian membantu merumuskan apa-apa saja yang dirasa penting oleh pihak IPKMindo dan juga apa-apa saja yang dirasa perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan dalam aspek buku panduan dan juga buku manual. Selain itu juga IPKMindo sangat kooperatif perihal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik itu diseminasi pertama, diseminasi kedua, TOT ataupun simulasi pelatihan, termasuk ada 7 orang dari IPKMindo DKI Jakarta yang kemudian menjadi panitia kegiatan bersama IMC Diasper. Jadi ini adalah kolaborasi kedua belah pihak, tidak hanya kegiatan yang kemudian dilakukan hanya oleh IMC Diasper saja. Pada para peserta yang hadir pada hari ini dan hingga esok hari dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang didapat ini dapat dimanfaatkan pada saat melaksanakan tugas dalam kesehariannya. Saya harapkan ke depannya PK ini benar-benar bisa menunjukkan akunya gitu loh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya proses bimbing bagi perempuan, anak, dan tindak pidana terorisme. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
ibu akan menghadapi mereka ini keras. Keras secara ideologinya, keras secara keyakinannya, dan siap mati. Baik dia lelaki ataupun dia perempuan, dan bahkan anak-anak. Kalau anak dia ini seperti apa ya? Kalau perempuan dia masuknya kategori apa? Perannya apa begitu? Nggak mungkin nih anak seorang ASN punya pemikiran seradikal itu gitu. Dia bingung akan identitas dirinya. Saya sih yang berusaha menjembatani ya, membangun harmonisasi pemikiran itu tadi. Itu kenapa deradikalisasi, perubahan ideologis itu sangat susah untuk diukur. Buat saya sendiri memang sangat signifikan karena awalnya saya sendiri hanya memandang bahwa terorisme ini dilakukan oleh hanya segelintir orang. Ternyata kan setelah kita mengikuti kegiatan ini memang ada juga yang perempuan, bahkan perempuan itu sampai dengan jadi pelaku. Nah, kemudian tadi dari materi-materi juga kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai program-program rehabilitasi seperti apa, kemudian program-program reintegrasi seperti apa gitu. Mungkin hanya teori aja mendengar napiter nih seperti ini keras gitu kan, karena saya juga mengalami sendiri waktu saya di lapas kelas 1 Cipinang, bagaimana mereka isolasi kelompok mereka sendiri, mereka tidak mau bergabung dengan jamaah masjid di masjid, mereka punya musola sendiri di bloknya, mereka tidak pernah melakukan ibadah keagamaan dengan WBP lainnya gitu. Jadi sejak kemarin ikut TOT itu jadi tahu ada dampak gitu ya, kayak dari DSPR sendiri tentunya tim kita jadi punya pengetahuan yang lebih luas lagi tentang isu-isu terorisme, keterlibatan perempuan dan anak di dalam isu terorisme, juga bagaimana sih menyusun sebuah program dari awal hingga akhir bisa terlaksana seperti ini gitu. Dan alhamdulillah setelah diskusi dengan tim Harmoni, bulan Mei adalah waktu pertama kali kita bertemu dengan Ipkemindo. Dan pada waktu itu kita bersama dibantu oleh Harmoni waktu itu menyampaikan apa rencana kerjasama kita, dan alhamdulillah waktu itu kami bersambut Ipkemindo juga bersama pasukan pembimbing kemasyarakatan atau PK itu memang betul-betul berada di mereka sangat haus akan banyak peningkatan kapasitas ya, kapasitas kompetensi bagi para PK agar mereka lebih terampil dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka gitu atau tupoksi mereka. Kita tawarkan untuk bagaimana kalau Bapak Ibu PK itu kita berikan penguatan dalam hal pengetahuan dan juga keterampilan dalam isu terorisme, terutama pada konteks perempuan dan anak. Mari kita panggilkan peserta terbaik lokakarya kali ini. Pak Ruhyat.